Kemudian dana itu berarti himpunan uang ya. Jadi reksa itu berarti dijaga atau dipelihara, kemudian dana itu ya dana sebagaimana biasanya artinya adalah himpunan uang. Jadi secara bahasa reksadana bisa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Jadi ada sekumpulan uang, sekumpulan dana yang dipelihara, kemudian dijaga lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, kumpulan dana tersebut, kumpulan uang tersebut itu berasal dari masyarakat. Masyarakat itu ya kita-kita ini, siapa saja, bebas, yang kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga oleh manajer investasi namanya ya. Nah, pertama kali ada di Indonesia tahun 97 dengan nama Dana Reksa Syariah ya. Jadi Dana Reksa atau Reksadana ini adalah sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan di mana nanti perusahaan ini kurang lebih dia menyediakan jasa lah ya. Jasa apa? Jasa untuk berinvestasi. Gitu ya. Jadi barang siapa nanti masyarakat yang mau menginvestasikan dananya di pasar modal itu bisa menggunakan jasa daripada reksadana ini ya. Dan reksadana ini memang diperuntukkan bagi investor pemula ya. Nah, kadangkala ketika kita berkeinginan menjadi seorang investor, ya investor itu orang yang menanamkan uangnya di pasar modal, itu kita ingin berinvestasi di pasar modal, tetapi seringkali ada beberapa permasalahan yang kita hadapi. Pertama, tidak punya waktu banyak, ya. Karena untuk bisa berinvestasi di pasar modal itu butuh waktu ya, kita harus melihat terus pergerakan harga sahamnya dari hari ke hari seperti apa dan seterusnya. Kita juga boleh jadi tidak punya pengetahuan yang cukup tentang pasar modal tersebut ya. Kita masih awam banget, nggak paham ini apa dan segala macamnya gitu ya. Kemudian kita tidak punya modal yang banyak karena namanya berinvestasi di pasar modal itu tentu butuh uang yang cukup banyak juga ya. Kemudian kita masih takut-takut, nanti kalau saya tanamkan dana di sana, saya rugi gitu ya, karena saya tidak paham ini seperti apa dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita ingin sesuatu yang relatif lebih mudah, kita tinggal taruh duit, kemudian dapat untung, kira-kira seperti itu ya. Maka reksadana adalah jawabannya ya. Reksadana adalah jawabannya ya. Karena di dalam reksadana tersebut itu mekanisme perdagangannya kurang lebih seperti ini. Pertama, masing-masing orang yang masyarakat akan mengumpulkan sejumlah dana sesuai dengan kemampuan mereka, berapapun kemampuan mereka ya, mulai dari yang rendah, mulai dari yang banyak, bebas, masyarakat mengumpulkan uangnya. Kemudian setelah dana tersebut terkumpul, kemudian akan diserahkan ke manajer investasi. Ya. Nah, manajer investasi ini adalah sebuah perusahaan, jadi bukan perorangan ya. Dia adalah sebuah perusahaan yang dipercaya dalam mengelola dana tersebut. Nah, di dalam perusahaan inilah kemudian terdapat orang-orang yang paham tentang investasi tersebut ya. Kalau perusahaan yang namanya manajer investasi, kalau orangnya namanya wakil manajer investasi atau WMI istilahnya ya. Nah, wakil manajer investasi inilah orang-orang yang kurang lebih bisa bekerja di perusahaan manajer investasi ini ya, terkait dengan reksadana tersebut ya. Seperti itu. Kemudian manajer investasi perusahaan tadi tersebut memiliki sejumlah orang yang ahli dalam bidang investasi profesional ya. Nah, uang yang telah terkumpul tersebut kemudian akan diinvestasikan ke berbagai macam bentuk investasi, bisa ke saham, bisa ke obligasi, bisa ke deposito di bank, bisa ke emas, bisa kemana saja, terserah ya. Kemudian nanti karena duit tersebut tadi sudah terkumpul dari berbagai macam orang, yang kemudian diinvestasikanlah oleh orang yang memang paham dalam bidang investasi ya. Dia paham menganalisis segala macam. Oh, ini kayaknya sekarang nih saham ini lagi bagus nih. Ya udah diinvestasikan ke sana dananya. Nah, nanti setelah diinvestasikan kan pasti ada keuntungan ya. Maka keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatannya ya. Sesuai dengan kesepakatan ini maksudnya adalah nanti di dalam sana ada juga
biaya administrasi atau fee untuk si dana reksa ini, karena dia kan ngebantuin kita untuk memilih mana saham yang bagus, mana ini dan seterusnya, karena jasanya tersebut dia juga akan dapatkan fee lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi manajer mendapatkan imbalan atau fee atas jasanya mengelola dana masyarakat tersebut gitu ya. Jadi mekanisme perdagangan reksadana adalah masyarakat yang memiliki uang dikumpulkan jadi satu di dalam yang namanya perusahaan manajer investasi. Kemudian setelah dananya terkumpul cukup banyak gitu ya, barulah kemudian diinvestasikan ke bursa efek atau ke perbankan ya, melalui berbagai macam produknya seperti tadi saham, obligasi, apakah deposito dan seterusnya ya. Oke, sebelum Bapak masuk kepada kelebihan reksadana, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang ingin berkomentar, silakan. Sudah cukup jelas? Atau ada yang sudah pernah memiliki pengalaman mungkin membeli reksadana sebelumnya? Belum ada, Pak. Belum pernah? Oke. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Lanjut, Pak. Alhamdulillah mengerti. Oke, baik ya. Bapak lanjutkan mengenai kelebihan reksadana ya. Yang pertama, kelebihan dari kita memilih reksadana ini, yang pertama adalah masyarakat tidak harus memiliki pengetahuan atau pengalaman yang banyak untuk dapat berinvestasi. Namanya berinvestasi di pasar modal itu kan sulit banget ya. Banyak pengetahuan yang harus kita pelajari. Bagaimana menganalisis pergerakan harga, bagaimana menghitung potensi keuntungan dan segala macamnya. Bahkan ada sekolahnya tersendiri ya, saking sulitnya berinvestasi di sana, memahami mekanisme dan seterusnya. Maka melalui reksadana ini kita tidak harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tersebut ya, karena kita menyewa orang yang sudah paham, memang orang yang ahli di bidang tersebut ya. Yang kedua, membayar manajer investasi, ahli investasi untuk mengelola dananya. Kemudian fee atau imbalannya biasanya berkisar 1% per tahun dari total dana. Jadi fee yang kita berikan kepada manajer investasi tersebut nggak banyak kok ya. Tidak banyak, berkisar 1% per tahun dari total dananya yang akan sudah include ketika nanti kita mau beli atau jual reksadana. Katakan kita beli reksadananya sekarang, maka harga yang tertera di sana sudah termasuk fee atau imbalan bagi perusahaan manajer investasinya. Kemudian resiko kerugian relatif lebih kecil jika dibandingkan kita harus investasi sendiri di pasar modal, gitu ya. Kalau kita risiko investasi di pasar modal, kita belum punya pengetahuan, asal taruh uang kemudian rugi, waduh. Ya, tapi kalau di reksadana ini karena kita menyewa orang yang memang sudah ahlinya, maka risikonya relatif lebih kecil. Tetap ada risiko kerugian ya kan, namanya masa depan kan tidak bisa diprediksi ya, tetapi risiko kerugiannya relatif lebih kecil. Kemudian biaya pembeliannya lebih murah daripada saham. Jadi bagi kita yang investor pemula, yang duitnya masih terbatas, ya bisa memulai dari reksadana terlebih dahulu ya. Bapak sendiri dulu waktu pertama kali belajar investasi, itu mulai berinvestasi yang melalui reksadana ini ya. Karena Bapak belum punya pengetahuan yang cukup, duit Bapak juga masih terbatas, belum punya waktu yang banyak untuk menganalisis, masih takut-takut gitu ya. Sudah Bapak beli reksadana ya, jadi Bapak serahkan uang Bapak ke manajer investasi biar dia yang kelola nanti seperti apa gitu ya. Bapak tinggal menikmati hasilnya. Memang sih hasilnya tidak terlalu besar jika dibandingkan kalau kita berinvestasi langsung di pasar modal, tetapi kan resiko tadi itu ya. Nah, nanti perlahan-lahan Bapak mulai mempelajari, oh ternyata seperti ini, seperti itu. Setelah mungkin 2-3 tahun ya Bapak baru mulai berasa berani. Setelah itu Bapak jual semua yang di reksadana, baru Bapak berani investasi langsung di pasar modal. Kira-kira seperti itu ya. Tapi mungkin bagi Anda nanti yang
tipikal orang yang pemberani gitu ya, saya langsung saja saya ke pasar modal Pak, ya silahkan sudah ya, bebas ya. Karena masing-masing investor memang memiliki karakternya sendiri-sendiri. Ada orang yang memang tipe-tipe berani gitu ya, tapi ada juga orang yang ya masih mikir-mikir, mempertimbangkan banyak hal dan seterusnya ya. Nah, kemudian manajer investasi selalu siap ya untuk menerima dana kita dan mengembalikannya kepada masyarakat kapanpun. Jadi sekarang kita mau beli, silahkan. Nanti kita lagi butuh duit, saya mau ambil nih duit saya semuanya, silahkan. Juga bebas ya, enggak ada apa, harus kita menanamkan uangnya, harus diem nih uangnya selama 1 bulan, baru bisa dinikmati hasilnya, enggak seperti itu ya. Kalau reksadana bebas. Kapanpun kita mau ambil uangnya, terserah, bebas ya. Jadi ini relatif lebih aman ya daripada mungkin ada orang yang nawarin, investasi di tempat saya aja nih, nanti dananya kita simpan sebulan, nggak boleh diapa-apain, nanti dapat keuntungan sekian sekian sekian. Nah itu boleh jadi karena dananya tidak kita bisa ambil gitu ya, itu masih ada potensi nanti jangan di perusahaan abal-abal dan segala macam. Tapi kalau reksadana ini dananya itu kita bisa ambil kapanpun gitu ya. Jadi relatif lebih kecil resikonya ya. Dan perusahaan reksadana ini pun perusahaan resmi ya yang ada apa di negara kita, resmi, dia akan berhubungan dengan bursa efek dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya reksadana syariah ya. Karena kita tadi berbicara tentang reksadana syariah, jadi reksadana ini sama seperti perbankan. Perbankan kan ada bank konvensional, ada bank syariah ya. Bank konvensional tuh bank BCA, kemudian bank syariah, bank muamalat gitu ya. Saham juga sama. Saham ada yang konvensional, ada yang syariah. Begitupun dengan perusahaan reksadana ini. Ya, ada yang konvensional dan ada yang syariah ya. Kalau yang syariah tentunya sesuai dengan prinsip Islam, Quran, hadis ya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang terlarang seperti maisir, goror, riba, tidak menjual yang haram-haram dan seterusnya ya. Nah, dan yang lebih penting adalah dana yang didapatkan dari masyarakat dan kemudian dikelola oleh manajer investasi ini akan diinvestasikan kembali ke surat berharga yang juga syariah. Karena dia reksadana syariah, maka ketika dia menginvestasikan dananya, dia akan pilih surat berharga yang memang syariah juga, itu supaya konsisten gitu ya. Kalau dia perusahaannya syariah, ya dia memilih surat berharga yang syariah juga, begitu. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis reksadana ya. Jadi reksadana itu pun memiliki beberapa jenis, diantaranya berdasarkan penggolongan jenis reksadana ini didasarkan pada kemana dana tersebut diinvestasikan oleh manajer investasi. Kan dananya sudah terkumpul tadi. Dana terkumpul ini mau diinvestasikan kemana, maka itulah yang menjadi penggolongan dari jenis reksadana ini. Kalau sebagian besar dananya diinvestasikan ke pasar uang, contohnya ke deposito atau SBI, Sertifikat Bank Indonesia, maka namanya adalah reksadana pasar uang. Kalau sebagian besar dananya diinvestasikan ke pendapatan tetap seperti sukuk atau obligasi, maka namanya reksadana pendapatan tetap. Ya, sederhananya seperti itu. Kalau sebagian besar dananya tersebut yang sudah terkumpul diinvestasikan ke saham, maka namanya reksadana saham. Kalau dia campur-campur gimana Pak? Sebagian ke saham, sebagian ke pendapatan tetap, bisa yang namanya reksadana campuran. Di mana investasinya itu ya dicampur-campur, ada di pasar uang, ada di pendapatan tetap, dan ada di saham gitu ya. Jadi jenis reksadana ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan campuran ya. Campuran ini keseluruhannya ya, tiga-tiganya. Oke, begitu ya. Nah, resiko ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke resiko, ini berhubung sudah jam 3, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Kita mulai absensi dari kelas C dulu deh. Sebentar Bapak buka absensinya ya. Oke, untuk absensi kelas C. Novita Handayani ada?
Oke, hadir. Oke, sebentar. Rita Handayani hadir. Lalu Muhammad Reza Pratama. Hadir ya. Lalu Muhammad Reza Pratama. Oke, hadir ya. Baik, Widya Astuti. Pak. Oke, hadir. Agak putus-putus suaranya ini ya. Oke, baik, Wia tadi hadir ya. Oke, hadir. Winda Aryani. Hadir. Dewi Asri Wulandari. Dewi Asri hadir. Oke. Nur Halifah. Hadir, Pak. Hadir. Eka Fatmawati. Mana warna hijau? Nggak ada ya. Aldayani. Nggak ada. Amirul Ain. Ya, Pak. Amirul Ain ada ya. Ada. Alvira Waraswati. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nizar Zulmi. Hadir, Pak. Oke. Selviani Parkiroso. Hadir, Pak. Oke. Dayati. Hadir, Pak. Oke. Iin Safira. Nggak ada ya. Zulhimati Syarifah. Hadir, Pak. Hadir. Ahmulizam. Hadir, Pak. Hadir. Novianti. Hadir, Pak. Hadir. Hayatil Holidia. Hadir, Pak. Hadir. Siti Fitria Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Rosiana Sri Wulandari. Nggak ada ya. Sapari. Hadir. Sapari hadir ya. Ira Zulfia. Hadir, Pak. Hadir. Meli Lovliana.
Meli Lovliana. Ada ya. Utin Lestari. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Diki Wahyudi. Hadir, Pak. Oke. Fitriani. Hadir, Pak. Hadir. Dina Mariana. Hadir, Pak. Devi Yohana. Hadir, Pak. Oke. Mirnawati. 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 Oke, nggak ada ya. Faizul Ikram. Hadir, Pak. Sehani. Sehani. Sehani nggak ada ya. Suci Hikmah Dira Pratami. Suci Hikmah. Suci Hikmah nggak ada ya. Dinda Maisyarah. Hadir, Pak. Dinda hadir. Argian Hasari. Argian Hasari. Nggak ada kuota. Tidak ada. Hamdun Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Rizky Ramadan. Nggak ada. Nurul Istiqomah. Hadir, Pak. Hadir. Sofi Anissa. Sofi Anissa. Tidak ada. Oke, untuk kelas C yang tidak hadir adalah Eka Padmawati, Aldayani, Iin Safira, Rosiana Sri Wulandari, Meli Lovliana, Mirnawati, Sehani, Suci Hikmah Dira Pratami, Argian Hasari, Muhammad Rizky Ramadan, Sofi Anisha. Oke, baik. Nanti kalau baru masuk, langsung aja disebutnya. Coba Bapak lihat di kolom chat nih ada siapanya. Oh. Nanti absensinya Bapak panggil namanya ya. Oke, sekarang yang kelas D ya. Yang kelas D, sebentar. Hadir, Pak. Hadir siapa tuh? Ini, Opmik. Oke, yang kelas D. Asnuwardin. Bapak. Hadir. Oke, hadir. Ini aja am. Rosita. Hadir tadi Pak jaringan. Oh, hadir. Tadi ada di kolom chat tuh ya. Iya, Yeni Ningsih. hadir Pak. Hadir. Samsidah Usman. Samsidah Usman. Samsidah Usman.
Tidak ada ya. Muhammad Nur Abzam Abdullah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti. Aminarti Julianti. Tidak ada ya. Halim Akio Saleh. Halim Akio Saleh. Halim. Tidak ada. Zairanis. Hadir, Pak. Hadir. Suhada. 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 Tidak ada. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati nggak ada. Muhammad Miki. Muhammad Miki. Muhammad Miki. Nggak ada. Lidiawati. Lidiawati. Lidiawati nggak ada. Nurul Ilmi. Hadir, Pak. Hadir. Miki. Iliani Safitri. Hadir, Pak. Oke, hadir. Nur Yasmin Adila. Nur Yasmin Adila. Nur Yasmin Adila. Nggak ada. Teguh Maulana Edward. Hadir. Ya, Pak. Hadir. Oke. Zuriyatun Thayyibah. Zuriyatun Thayyibah. Zuriyatun Thayyibah. Tidak ada. Anggun Nisha. Hadir, Pak. Hadir. Meli Hikmasari. Hadir, Pak. Jalaluddin. Hadir, Pak. Hadir. Baik Yuyun Sriwaningsih. Hadir, Pak. Hadir. Hilda Bara. Hadir, Hilda Pak. Bara hadir. Winda. 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 Winda masuk kayaknya ini ya. Sitianti. Hadir, Pak. Hadir. Irawan S. Irawan S. Irawan. Irawan tidak ada ya. Muhammad Miki masuk ya. Jaringan. Muhammad Miki masuk. Oke. Lanjut Uswatun. 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 Ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Uswatun hadir ya? Iya, Pak, hadir. Sebentar. Samaan ini Purwati.
Uswatun? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Elsa Dengan Fitri? kamu. Elsa Fitri? Elsa Fitri? Elsa? Nggak ada ya. Baik, Asmiati Adawiyah? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Randy Sanjayadi? Randy Sanjayadi? Randy? Nggak ada. Nur Hidayati? Hadir, Pak. Hadir. Sapna Nurdiana? Sapna Nurdiana? Hadir. Ya, Sapna. Bisa dihidupin mic-nya. Baik, Novi Listina Chandra. Baik, Novi. Baik, Novi. Baik, Novi, nggak ada. Rosiana Febriana. Hadir, Pak. Oke, hadir. Nini Purwati Abdul Ghani. Hadir, Pak. Hadir. Kusman Hernawan. Kusman Hernawan. Kusman Hernawan, nggak ada ya. Oke, untuk yang kelas D yang tidak hadir adalah Pak yang Mirnawati dari kelas C, Pak. Belum. siapa? Mirnawati dari kelas C. Mirnawati. Kelas C. Mirnawati hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Oke, sip. Yang kelas D yang tidak hadir kelas D Samsidah Usman. Kemudian Aminarti Julianti, Halim Akio Saleh, Suhada. Hadir, Pak. Halim hadir? Hadir, Oke. Pak. Baru sore baru masuk nih. Oke, sip. Halim Akio Saleh masuk ya. Baik, yang tidak masuk Suhada, Siti Rahmawati. Hadir, Pak. Siapa? Irawan ya. Irawan hadir sebentar. Irawan hadir. Oke. Hadir ya, ya. Oke, yang tidak hadir Suhada, Siti Rahmawati, Lidiawati, Nur Yasmin Adila, Hadir, Zul. Pak. Pak, Rahmawati tadi masuk keluar deh, Pak. Siapa? Nggak ada sinyalnya. Siti Rahmawati. Siti Rahmawati. Ya, keluar masuk dia. Nur Yasmin hadir, Pak. Nur Yasmin hadir sebentar. Nur Yasmin hadir ya. Oke. Baik, yang tidak hadir Zuriatun Thoyibah, Winda, Elsa Fitri Ramdiani, Randy Sanjayadi, baik Novi Listina Chandra, Kusman Hernawan. Oke. Ada yang baru masuk? Silakan. Nggak ada ya? Oke, baik. Bapak lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan materinya kepada resiko daripada masing-masing jenis reksadana tersebut ya. Mulai dari yang paling rendah, resiko itu ada di pasar uang. Jadi kalau bagi kita yang masih takut-takut banget mau berinvestasi, bisa pilih jenis reksadana pasar uang. Kalau sudah agak berani sedikit, bisa pilih yang reksadana pendapatan tetap.
Semakin berani bisa pilih yang reksadana campuran. Sudah berani banget bisa pilih yang reksadana saham ya. Kalau Bapak sendiri dulu pertama kali mulai itu dari yang campuran ya. Jadi Bapak ya agak berani sedikit tapi ya agak takut juga gitu ya. Jadi yang sedang-sedang lah Bapak pilih waktu itu ya. Karena memang pengalaman, pengetahuan belum ada pada waktu itu ya. Oke, baik sebentar. Oke, kemudian nah ini ada beberapa istilah dalam reksadana. Yang pertama adalah namanya unit penyertaan. Unit penyertaan itu adalah satuan kepemilikan reksadana. Kalau kita beli saham, satuannya itu lot, ya satu lot itu 100 lembar. Satuan itu kayak apa ya, ya unit pengukuran lah. Kalau kita beli beras, satuannya kilogram gitu. Kalau kita beli reksadana, satuannya adalah unit penyertaan namanya ya. Kemudian ada NAB, namanya nilai aktiva bersih, adalah harga dari suatu reksadana. Jadi harga dalam reksadana itu disebut NAB. Berapa NAB-nya itu maksudnya berapa harganya. Ya, harga jual reksadana tersebut ya. Kemudian ada bank kustodian. Jadi karena ini adalah perusahaan reksadana, di mana perusahaan reksadana ini kan tidak punya fasilitas sebagaimana bank ya. Kalau bank kan memang khusus lembaga keuangan bank, di mana peralatan, semua sistemnya semua itu memang diperuntukkan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi dana bisa disimpan secara aman karena bank kan punya proteksi segala macam keamanan tersebut. Nah, perusahaan reksadana tidak punya seperti itu karena dia bukan perusahaan bank ya. Oleh sebab itu dia kerjasama dengan bank. Jadi duit-duit yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksadana tersebut akan disimpan di bank yang dia kerjasama. Nah, bank tempat dia kerjasama inilah dinamakan bank kustodian tadi ya. Karena nanti kalau sudah disimpan di bank kan bisa ditarik lewat ATM segala macam. Kalau di reksadana kan nggak punya ATM reksadana dia. Kira-kira seperti itu deh. Kemudian ada namanya surat konfirmasi, yaitu bukti kepemilikan reksadana. Jadi kalau kita beli reksadana, nanti kita bakal dapat nota pembeliannya lah, kalau lebih sebut nota pembeliannya itu yang disebut dengan surat konfirmasi ya. Kemudian ada namanya fee subscription atau biaya pembelian reksadana. Jadi nanti setiap kita beli reksadana, harga yang kita beli itu di sana sudah include, sudah termasuk fee-nya, fee atau biaya administrasi untuk perusahaan reksadananya ya. Begitupun nanti ketika kita menjual ada yang namanya fee redemption ya, biaya penjualan reksadana. Kemudian ada namanya prospektus. Nah, perusahaan reksadana ini kan tidak cuma satu perusahaan saja ya, tapi ada banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang reksadana ini, dan masing-masing perusahaan tentu memiliki track record-nya sendiri-sendiri. Ada perusahaan yang memang bagus ya, dia pandai menganalisis pergerakan harga sehingga investasi yang dihasilkan tuh selalu untung terus dan seterusnya. Nah, informasi mengenai detail tentang satu reksadana itu kita bisa lihat melalui yang namanya dokumen prospektus. Jadi dalam dokumen prospektus itu kelihatan nih perusahaan sudah berdiri sejak kapan, bisa menghasilkan keuntungan berapa persen selama berapa tahun dan seterusnya. Gitu ya, ini dasar kita. Kalau kita katakan saya mau pilih perusahaan reksadana A atau B, itu untuk melihatnya bisa lihat prospektusnya itu ya, atau informasi detailnya. Nah, sekarang ini ya, dewasa ini reksadana tersebut sudah bekerja sama dengan banyak platform ya, salah satunya Tokopedia. Jadi kita bisa beli reksadana di Tokopedia ya, dan murah banget. Saking murahnya cuman 10.000 ya. Jadi bagi Anda yang ingin kira-kira mulai belajar investasi, bisa melalui reksadana di Tokopedia ini karena cuma Rp10.000 gitu ya. Anggaplah kalau nanti kita rugi gitu ya, kemudian hilang, ya anggaplah biaya lah. 10.000 itu kan nggak terlalu gimana gitu ya. Nanti kalau kira-kira kita sudah semakin ahli, semakin paham, barulah bisa meningkat dan seterusnya ya. Kemudian aplikasinya juga banyak ya, tidak hanya Tokopedia. Kalau Anda buka di Play Store itu ada aplikasi Bibit namanya ya, aplikasi reksadana Bibit namanya. Kemudian ada Bareksa juga. Bapak pribadi dulu pakai yang Bareksa itu ya. Ada di Play Store, silahkan kalian
bisa lihat-lihat ya. Begitu. Muhammad Nizar itu masuk ya? Tadi sudah absensi belum? Muhammad Nizar. Ini non. Muhammad Nizar. Udah dia absen, Pak. Sudah ya? Ya. Udah absen Muhammad Nizar. Oh ya, sudah. Oke. Hah? Oke, baik ya, sebentar. Baik, sekarang kita masuk kepada simpulannya ya. Bapak akan cepat saja di bagian simpulan ini karena setelah ini Bapak akan memberikan informasi. Ada yang komen tuh apa tuh? Cuman 100.000, sudah hampir 1 tahun tapi untuknya cuma 5.000 ya. Sabar deh ya, namanya juga cuma nanam 100.000 ya dapatnya 5.000. Kalau seandainya nanam 1 juta tuh dapatnya berapa? 50.000 dapatnya ya. Ya gitu deh reksadana ya. Resikonya kecil ya pendapatan juga kecil. Kalau mau besar ya di pasar modal ya. Oke, lanjut kesimpulan ya. Karena setelah ini Bapak akan berikan kalian informasi mengenai pelaksanaan ujian tengah semesternya ya. Simpulan yang pertama adalah reksadana adalah kumpulan dana dari masyarakat yang akan dikelola, diinvestasikan oleh manajer investasi. Mekanismenya mulai dari masyarakat, kemudian ke manajer investasinya, baru ke bursa efek atau perbankan. Kelebihan reksadana yang pertama murah, kemudian mudah, resikonya relatif lebih kecil. Reksadana syariah sesuai dengan prinsip Islam, tidak maghrib dan tidak haram ya. Jenis reksadana ada reksadana saham, pendapatan tetap, pasar uang, dan campuran. Istilah reksadana tadi ada unit penyertaan, NAB, surat konfirmasi, bank kustodian, tadi ya, fee, prospektus, dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih Bapak, langsung saja nih ya. Jadi langkah awal investor dimulai dari reksadana. Jadi kalau kalian ingin memulai menjadi seorang investor, langkah awalnya itu bisa mulai dari reksadana ya. Oke, baik. Sekarang Bapak akan berikan informasi mengenai UTS-nya ya. Sebentar. Oke, UTS. Oke, baik ya. Ini deh ya, UTS online ya, karena kampus di lockdown, jadinya kita ujian tengah semester secara online. Mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Islam dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 ya, atau lebih tepatnya bulan depan ya, bulan depan yang lagi beberapa hari ini ya. Kemudian untuk kelas C itu dilaksanakan jam 13.30 ya, setelah sholat Jumat sampai dengan jam 15. Kemudian yang kelas D jam 15 atau jam 3 sampai jam setengah 5 ya. Waktunya atau durasinya 90 menit. UTS dilaksanakan secara online melalui Google Classroom. Ya, pastikan kalian sudah masuk di Google Classroom-nya menggunakan akun menggunakan akun kampus kalian ya. Gitu. Kemudian seluruh materi Bapak upload di Google Classroom tersebut, silahkan kalian bisa pelajari. Termasuk video rekamannya juga Bapak upload semua di sana. Kemudian PowerPoint dalam bentuk PDF-nya juga Bapak upload di sana. Silahkan tinggal dipelajari saja ya, mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai pertemuan ke-7 nantinya. Oh iya, ini kita sekarang pertemuan ke-6. Bapak masih ada kurang 1 pertemuan lagi karena waktu itu Bapak sempat izin ya. Nah, pertemuan 1 lagi ini Bapak akan isi sebelum UTS, jadi sebelum hari Jumat nanti. Nanti Bapak persiapkan dulu materinya, kalau sudah siap Bapak akan
sampaikan kepada kalian kapan waktu pengganti untuk kuliah yang satu kuliah itu ya, yang terlewatkan itu. Oke, kemudian selanjutnya terdiri dari 4 soal essay ya. Jadi sama persis seperti semester kemarin ya. Kalau semester kemarin UTS-nya juga melalui Google Classroom dan ada 4 soal, ini juga sama kok 4 soal ya. Yang terdiri dari materi dosen yang materi Bapak sampaikan dan juga diskusi kelas ya. Kayak ada yang mengajukan pertanyaan baik pada saat Zoom ini kan ada rekamannya, nanti Bapak upload di YouTube, kalian bisa tonton lagi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat di WA group itu juga akan menjadi salah satu pertanyaan dalam UTS-nya nanti ya. Kemudian absensi akan secara otomatis barang siapa yang mengumpulkan UTS ya dia hadir dalam UTS tersebut ya. Begitu sederhananya ya. Oke, selamat mengerjakan nanti ya. Oke, ada pertanyaan tentang UTS-nya? Ada yang belum jelas mungkin, silakan. Sudah cukup? izin bertanya, Bang Mungkin. Silakan. Tentang reksadana itu, Pak. Oh iya, silakan. Pasti dalam reksadana ini memiliki lembaga yang untuk mengawasi reksadana kan, Pak? Nah, apa saja lembaga yang mengawasi reksadananya dan bagaimana sistem kerja lembaga yang mengawasi reksadana tersebut, Pak? Oke, baik ya. Baik, langsung Bapak jawab. Untuk lembaga yang mengawasi terkait dengan lembaga keuangan, ya lembaga keuangan itu baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kalau lembaga keuangan bank kan sudah jelas bank ya. Kalau lembaga keuangan non-bank tadi ada pasar modal, ada reksadana dan segala macamnya ini, itu semua lembaga keuangan itu semua diawasi oleh yang namanya OJK ya, atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Otoritas Jasa Keuangan itu kalau yang di Mataram itu lokasinya di Ampenan dekat pom bensin Ampenan itu ya, lapangan Malomba itu kan. Dia bangun juga tuh apa? Ada taman OJK sana ya. Nah itu dia OJK itulah yang mengawasi lembaga keuangan baik yang bank maupun non bank. Seperti apa mekanismenya ya, dia namanya mengawasi ya, diawasi terus jalannya operasional tersebut setiap harinya akan diawasi. Katakan nanti dana masyarakat sudah terkumpul, kemudian mau coba-coba disalahgunakan, mau dibawa kabur dan segala macam, akan cepat diketahui oleh sistem yang dimiliki oleh OJK sehingga bisa segera ditindaklanjuti sehingga tidak sampai terjadi kasus yang besar. Kira-kira seperti itu ya. Kalau nanti umpama terjadi penipuan segala macam, izin daripada perusahaan tersebut bisa segera dicabut, bahkan bisa melalui jalur hukum nanti terkait dengan dana-dana nasabah yang harus dikembalikan dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? UTS-nya sudah cukup jelas ya? Kurang lebih sama seperti pelaksanaan UTS di semester kemarin ya. Gitu, silakan dipelajari saja materi-materi yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan dan seterusnya ya. Oke, baik Bapak lanjutkan. Berikut ini adalah 7 tips lulus ujian online. Yang pertama, pastikan ada kuota internet. Ya, pastikan ada kuota internetnya ya. Khusus deh untuk ujian ini, silakan dipersiapkan kuota internetnya. Pastikan ada, jangan sampai nanti begitu mengerjakan tiba-tiba putus internetnya, nah harus ngulang dan segala macamnya ya. Gitu. Pak, bagaimana kalau tiba-tiba kita ujian dan tiba-tiba katakan hujan angin petir tiba-tiba terputus koneksinya, maka nanti bisa ikut UTS susulan ya. Nanti Bapak akan jadwalkan khusus mengenai UTS susulan bagi yang tidak bisa melaksanakan UTS pada hari tersebut karena kendala-kendala tertentu gitu ya. Oke, tapi yang paling enak sih memang UTS pada saat jadwal tersebut ya, karena kalau sudah selesai ya sudah gitu ya. Yang nggak enaknya kalau susulan itu orang lain sudah selesai ujian ya kita masih persiapin ujian gitu ya. Oke, yang kedua kalian bisa pilih tempat yang bebas dari gangguan ya.
Jangan pilih di pinggir jalan karena ribut, nanti tidak bisa konsentrasi ya, karena ini ujian ya. Bisa pilih di dalam kamar, jangan lupa mandi dan sarapannya biar ada tenaganya. Alternatif juga kalian bisa mengerjakan melalui laptop ya. Berdasarkan pengalaman Bapak, memang jauh lebih enak kalau kita mengerjakan lewat laptop ya. Kita bisa tethering melalui HP kita ya. Karena kalau lewat laptop itu lebih fokus saja lah, lebih cepat mengetik jawabannya, tidak terganggu oleh notifikasi HP. Tiba-tiba nanti ada yang nelpon kah, ada apa segala macam ya. Pastikan baterainya penuh juga ya. Jangan tiba-tiba lagi ngerjain, tiba-tiba lowbat, terus mati lampu, wah salam sudah ya. Kemudian fokus pada diri sendiri, ingat waktu pengerjaannya hanya 90 menit untuk 4 soal tersebut ya, jangan sibuk dengan orang lain sedangkan kerjaan sendiri belum selesai. Ya. Kemudian to the point, ya, jawab secara singkat, padat, dan jelas. Kemungkinan nanti pada saat ujian tersebut, pada saat kalian mengisi di kolom jawaban tersebut, Bapak akan setting supaya tidak supaya ada batasnya lah, kurang lebih mungkin 1 atau 2 paragraf maksimal, jadi nggak bisa kita ngetik terlalu banyak gitu, nggak bisa ya, nanti Bapak akan setting, jadi sekiranya saja jawabannya singkat, padat, dan jelas, beberapa paragraf mungkin kayak gitu ya. Dan hindari copy paste ya, walaupun kalian bisa copy soalnya kemudian paste di Google, nanti keluar hasilnya dan seterusnya. Sebentar nih, baik Novi baru masuknya, sebentar. Baik Novi, oke, baik Novi masuk ya. Sip. Oke, Bapak lanjutkannya to the point ya. Gunakan kata-kata sendiri ya, hindari copy paste dari internet ya. Walaupun kalian bisa cari jawabannya di internet ya, kalian pelajari kira-kira maknanya apa, kemudian kalian gunakan bahasa kalian sendiri gitu ya. Karena Bapak pun bisa melakukan hal yang sebaliknya ya. Jadi jawaban kalian Bapak bisa copy, kemudian Bapak bisa paste di Google, Bapak bisa tahu kalian ngambil sumber-sumbernya dari mana. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian persiapkan peralatan tempur kalian ya. Kalau bisa di print materinya, kalau ada kertas-kertas bekas itu ya bisa dipakai print, sehingga nanti pada saat ujian itu lebih mudah lah daripada kalau kalian harus buka-buka file lagi nanti ya. Kemudian jawablah berdasarkan materi yang Bapak berikan, itu sebagai referensi utamanya. Nanti kalau ada yang kalian rasa, ini kayaknya kurang nih, barulah kalian tambahkan dengan pemikiran kalian sendiri atau sumber-sumber lainnya. Gitu ya, jadi referensi utamanya adalah dari materi yang Bapak berikan. Begitu ya. Baik, nah itu dia UTS tadi. Sekarang Bapak akan berikan informasi tentang tugas presentasi kelompok. Ya, jadi nanti setelah selesai UTS ya, itu selanjutnya akan diisi oleh presentasi kelompok mahasiswa. Ya, seperti semester kemarin lah, setelah selesai UTS ya presentasi dari mahasiswa ya, kelompok ya. Kemudian silahkan ditentukan sendiri anggota kelompoknya, sama seperti semester kemarin ya, kalian koordinasikanlah dengan kosma kalian, baik kosma di kelas C maupun kosma di kelas D, bagaimana baiknya, apakah dipilih oleh kosmanya, apakah mau milih sendiri, silahkan dah ditentukan. Nanti kalau sudah, silahkan dikirim ke Bapak, Pak ini anggota kelompoknya, dan seterusnya ya. Satu kelas terdiri dari 7 kelompok, jadi berapa jumlah mahasiswanya silahkan dibagi 7, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih nanti ya. Untuk nama-nama mahasiswanya kalian bisa buka di Google Classroom, kan ada rekap absensinya tuh, kalian tinggal buka, download, nanti lihat deh nama-namanya di sana siapa saja untuk menentukan ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan seterusnya ya. Jadi satu kelas dibagi 7 kelompok ya. Kemudian urutan kelompok presentasinya ditentukan sendiri juga. Siapa yang mau presentasi pertama ya dia kelompok pertama gitu ya. Presentasi kedua kelompok kedua, dan seterusnya ya. Begitu. Nanti bisa lihat jadwal kembali kuliahnya ya. Untuk presentasi kelompoknya ada yang melalui Zoom meeting dan ada yang melalui WhatsApp group. Silahkan kalian pilih. Misalkan kalian lebih nyaman dengan WhatsApp group ya, kalian pilih nanti
kelompok berapa yang pas kena dengan jadwal WA group, begitupun dengan Zoom meetingnya ya. Kemudian materi presentasi nanti Bapak akan informasikan apa yang kalian harus presentasikan setelah kelompoknya nanti terbentuk ya. Kalau memang bisa terbentuk kelompoknya malam ini, bagus, Bapak langsung kasih materinya sehingga kalian bisa persiapkan langsung ya. Kemudian penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint, jadi kalian buat PowerPoint-nya ya, kemudian nanti seluruh anggotanya aktif presentasi PowerPoint seperti yang Bapak sampaikan ini ya. Nah, nantinya kalau melalui WhatsApp group, kalau kalian memilih melalui WhatsApp group, maka presentasinya dalam bentuk video yang sudah diupload ke YouTube. Ya, sebagaimana yang Bapak lakukan selama ini deh ketika Bapak perkuliahan, Bapak sharing link videonya, kemudian ditonton, nanti sesi tanya jawab ya. Kemudian kalau yang melalui Zoom meeting, nanti disampaikan secara langsung seperti yang Bapak lakukan sekarang ini deh ya. PowerPoint-nya di-sharing seperti ini, kemudian nanti kalian presentasi bergantian gitu ya, masing-masing anggotanya gitu ya. Oke, nah ini dia jadwal kuliah kita. Jadi besok pertemuan ke-8 itu kan kita UTS. Setelah itu pekan depannya hari Senin tanggal 5 April itu mulai presentasi kelompok 1 tentunya ya. Maka kelompok 1 ini dia melalui WA group. Nanti melalui WA group kan masing-masing sudah punya WA grupnya ya, yang kelas C ada, yang kelas D ada. Kemudian nanti di Senin depannya lagi adalah di pertemuan yang ke-10 itu kelompok 2 dia melalui Zoom. Nah, kalau melalui Zoom ini kan bersamaan nih antara kelas C dan D. Maka nanti Bapak atur waktunya, kan waktunya ada 90 menit tuh. 20 menit pertama presentasi kelompok C, kemudian 20 menit kedua presentasi kelompok D, kemudian 20 menitnya lagi tanya jawab kelompok A, kelas C, mungkin 20 menitnya lagi nanti tanya jawab kelompok D gitu ya, sehingga totalnya kurang lebih nanti 90 menit. Begitu ya. Nah, ini kalian sendiri yang menentukannya. Kalau kalian pilih kelompok 1, ya kalian melalui WA group. Tapi kalau kalian pilih kelompok 2, 4, dan berapa nih? 2, 4, 6. Kalau kalian pilih kelompok genap, maka kalian akan presentasi melalui Zoom. Tapi kalau kalian pilih kelompok ganjil, 1, 3, 5, 7, maka melalui WA group. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya. Kalau katakan kalian internetnya kayaknya kurang stabil nih, maka lebih baik melalui WA group, karena kalau lewat WA group kan materinya sudah diupload ke YouTube, tinggal di-share linknya saja sudah kita tonton aman ya. Tapi mungkin bagi yang ingin tampil secara live langsung dan waktunya lebih sedikit, karena kalau lewat Zoom kan waktunya lebih sedikit karena dibagi 2 kelas soalnya kan. Kalau bagi kalian yang ingin presentasi dalam waktu yang lebih sedikit, begitupun dengan sesi tanya jawabnya, bisa pilih yang Zoom. Kalau Zoom ini kan secara live, maka pastikan nanti internet dan segala macamnya lancar. Kira-kira seperti itu. Ada yang kurang jelas mungkin silakan bisa ditanyakan. Cukup jelas? Iya, Pak. Kurang jelas mengenai presentasi dari Zoom ini Pak, kan dibagi menjadi 2 kelas. Nah, yang di kelas C itu, yang kelas D ini bisa bertanya di kelas C atau khusus C, khusus untuk C aja, D khusus untuk D aja Pak. Khusus deh, karena waktunya juga Bapak khususkan, waktu bertanyanya nanti ada khusus kelas C, maka yang bertanya juga ya anggota kelas C-nya gitu ya. Begitupun dengan yang kelas D nanti yang bertanya adalah kelas D, kurang lebih seperti itu ya. Kita bagi-bagi deh supaya nggak terlalu gimana-gimana nanti ya. Begitu. Toh materinya kan juga sama gitu, jadi bisa pertanyaan itu lebih baik diajukan ke kelasnya saja karena pada dasarnya materinya kan sama nanti ya. Seperti itu.
Silakan ada. Pak, siap. Kenapa? Begitu, ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup jelas? Ya, mungkin ada yang sudah siap untuk presentasi hari Senin tanggal 5 April ya, Senin depan lebih tepatnya ya, kelompok 1 deh nanti siapa tuh kira-kira ya. Silahkan nanti setelah perkuliahan ini selesai, langsung deh kalian koordinasikan dengan Kosmanya, langsung bagi-bagi kelompoknya, ya, siapa kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya ya. Silahkan di-download rekap absensi di Google Classroom itu supaya tahu nama-nama anggota kelompoknya ya. Seperti itu. Silahkan ada yang mau bertanya lagi sebelum Bapak akhiri karena perkuliahan kita cukup sampai di sini. Lidiawati baru masuk ya, sebentar. Lidiawati masuk ya, oke. Sip. Ada yang baru masuk lagi, silahkan. Cukup? Baik. Silahkan, ada yang bertanya lagi atau cukup? Kalau cukup, Bapak akhiri. Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik ya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Nanti Bapak akan jadwalkan satu pertemuan lagi ya sebelum kita UTS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.